Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan survei APJII tahun 2020, saat ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siber, Kreasi dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya, Samsuar, Gubernur Riau, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat di wilayah Provinsi Riau agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan memulai acaranya dan untuk narasumber kita yang pertama kita ada Bapak Tesar. Ya, Bapak Tesar boleh melakukan share screen presentasinya. Oke, baik Mas Dion. Oke, siapa? Apakah sudah terlihat? Iya Pak, sudah Pak. Oke, oke, baik. Saya langsung mulai. Makasih Mas Dion untuk kesempatannya dan selamat pagi rekan-rekan yang sudah hadir di acara webinar kita pagi ini. Untuk materi pertama saya akan membawakan tentang digital safety, yaitu tentang pentingnya memahami jenis serangan cyber dan perlindungannya. Oke, ini mungkin beberapa outline atau daftar isi ya nanti yang akan kita dapatkan, yaitu pertama tentang data-data serangan cyber dan kerugiannya, lalu apa aspek hukum yang bisa kita dapatkan jika kita melanggar tanda kutip melanggar hukum ya di ranah cyber security ini, lalu apakah alasan orang melakukan serangan-serangan cyber, biasanya mereka ada tujuan tertentu, lalu ketika kita ada serangan kita melakukan proteksi, kita akan melakukan proteksi dan kita juga harus tahu jenis-jenis serangan yang bisa kita dapatkan. Lalu yang terakhir, bagaimana solusi dan pencegahannya. Berikut ini saya sajikan data dari BSSN 3 tahun terakhir. Jadi dari sini kita terlihat ini jenis-jenis serangan yang sering terjadi di instansi baik pemerintah uh, uh, maupun swasta gitu ya, instansi pemerintah atau swasta. Ini salah satu yang paling besar yaitu adalah ini, skill injection. Lalu ada serangan-serangan lain seperti DDoS attack, ada website deface gitu ya. Tapi yang paling sering ini artinya menyerang sisi database gitu ya. Jadi mereka merubah database lewat perintah SQL gitu ya. Ini yang paling sering. Dan berapa kali biasanya dalam setahun itu ternyata lebih dari 1, 2, 3 kali gitu ya. Kurang lebih sampai 3 kali rata-rata gitu ya. Artinya ini cukup cukup tinggi, bahkan ada yang lebih dari 10 kali juga ada gitu ya. Jadi memang kejahatan cyber ini tiap tahun semakin meningkat gitu ya, karena sekarang semua sudah beralih ya dari eranya analog ke digital gitu ya. Lalu apa yang terjadi ketika diserang, yaitu terjadi interupsi ya, ini atau gangguan terhadap layanan gitu ya. Nah, ini cukup berbahaya jika yang diserang yaitu bisa dibilang instansi kritikal ya, gitu ya.
Jadi kalau misalkan kayak bank gitu ya, kalau misalnya sampai nggak bisa kita akses kan itu sangat mengganggu ya, apalagi kita sedang ada apa ya tanda kutip transaksi yang wajib kita lakukan gitu ya. Jadi ini cukup mengganggu. Oke, nah ini beberapa data beberapa tahun terakhir gitu ya tentang kerugian yang terjadi akibat serangan cyber gitu ya. Ini bahkan sampai ratusan triliun ya untuk Indonesia sendiri gitu ya. Nah, ini juga beberapa contoh lagi. Ada serangan cyber di game ya, Mobile Legends itu salah satu game yang terkenal sekarang gitu ya. Ini juga pernah gitu bobol gitu ya, sebesar 1,85 ya gamersnya. Terus nasabah ya ini kebobolan lewat akunnya gitu ya. Banyak ini modusnya gitu ya. Bisa lewat ATM, bisa lewat akunnya gitu ya. Nah, ini bisa sampai 130 miliar kemarin ada 3 nasabah, bahkan tiap tahun meningkat nih banyak kejadian terhadap kejahatan cyber di perbankan. Oke. Nah, ini kalau secara dunia ini bahkan sampai 27.693 triliun ya kerugian dunia akibat ada serangan cyber atau serangan dari aksi-aksi hacker gitu ya. Nah, ini yang kemarin lumayan terkenal mungkin ya saat kampanye Amerika berapa eh, tahun lalu gitu ya. Jadi si Cambridge Analytica ini melakukan apa ya, kebocoran data ya terhadap akun-akun Facebook gitu ya untuk kepentingan kampanye. Ini akhirnya si Facebook mendapatkan denda setahu saya dari pihak Amerika sendiri gitu ya. Karena terbukti membocorkan data-data mereka ke pihak ketiga gitu ya. Lalu ini di dalam negeri Telkomsel sempat pernah beberapa tahun lalu juga dihack websitenya di device gitu ya. Ini mengakibatkan sahamnya langsung drop gitu ya beberapa 20 poin gitu ya. Artinya serangan cyber itu cukup mengganggu ya reputasi dari suatu perusahaan apalagi kalau sudah go public. Nah, ini ya jadi ada 3 kemungkinan yang bisa terimpact kalau misalkan perusahaan kita atau instansi kita diserang cyber gitu ya. Ada direct, ada indirect, ada indus gitu ya. Nah, kalau direct itu langsung berpengaruh terhadap revenue biasanya gitu ya. Terus juga ada biasanya ada gugatan gitu ya. Kalau misalkan merasa ada yang dirugikan, kita bisa digugat oleh pelanggan kita gitu ya. Lalu kalau indirect itu lebih ke reputasi yang tadi seperti Telkomsel tadi ya case-nya gitu ya. Reputasi kita bisa rusak gitu ya. Bahkan customer bisa berpindah gitu ya, bisa pindah ke pelanggan yang ke kompetitor kita gitu ya. Ini yang kita takuti. Lalu yang dampak langsungnya itu salah satunya ya pasti kita mengeluarkan dana lebih lagi untuk memperbaikan sistem gitu ya. Lalu juga yang sangat menakutkan jika perusahaannya jadi tanda kutip ya ditinggal banyak pelanggan, ini bisa membuat mungkin karyawan kita menjadi hilang pekerjaannya karena kita melakukan efisiensi ya. Jadi ini yang bisa apa ya dampak negatif ya terhadap ekosistem kita sendiri itu. Jadi bisa dibilang kejahatan cyber ini cukup berbahaya kalau kita tidak aware dari sekarang. Nah, ini hukuman apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan serangan cyber gitu ya atau sejenisnya gitu ya. Yang paling utama itu pasal 35 UU ITE ya. Ini yang paling sering ya dipakai gitu ya. Jadi apa aja sih yang bisa di apa ya dipidana tanda kutip gitu ya. Ini ya, jadi kita kalau melakukan manipulasi ya, lalu merubah gitu suatu gitu ya. Kayak kemarin kan ada video dirubah, tagnya dirubah itu juga bisa loh kena. Lalu penghilangan barang bukti gitu misalkan, terus pengerusakan informasi elektronik, dokumen elektronik gitu ya, informasi elektronik sehingga berubah gitu itu juga bisa kita mendapatkan pasal ini ya 35 UU IT ini. Lalu juga bisa kita juga kena pasal 51 ya. Jadi ini impact-nya kita bisa dapat denda sebesar 12 miliar kurang lebih sampai penjara 12 tahun. Nah, ini yang kita takuti ya. Lalu ada juga pasal 378 KUHP gitu ya. Nah, ini lebih ke hoax ya, berita palsu atau hate speech juga macam-macam gitu ya, menggertak atau mengancam gitu ya lewat digital platform gitu itu bisa loh di apa ya dipidana ya tanda kutip ya.
karena dianggap melawan hukum. Gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi rekan-rekan sekarang jangan anggap remeh loh. Jadi kalau lawan kita tahu hukum ya kita menggertak, mengancam, apalagi melakukan kebohongan gitu ya. Dan tertulis di apa ya perangkat digitalnya gitu ya, SMS, WhatsApp, Facebook, whatever gitu ya, itu bisa loh dipidanakan gitu. Jadi hati-hati, maka saya bilang sekarang hukum itu sudah bekerja ya, berjalan. Nah, apa sih biasanya tujuan-tujuan orang itu melakukan serangan cyber? Biasanya ini hacker gitu ya, kita anggap ya. Atau bukan hacker pun bisa ya, orang awam yang iseng tanda kutip, biasanya melakukan pencurian identitas gitu ya, data pribadi mereka ambil, username password gitu ya. Lalu nyebarin virusnya, kalau bisa buat virus, dia bisa nyebarin virus, bisa gitu. Nah, ini nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan jenis-jenis virus. Lalu ada juga pencurian dana tabungan tadi ya, case kayak ya, jadi ATM-nya ada yang dibobol atau lewat aplikasi gitu ya. Dan juga buku kontak kita bisa diambil ya, ini ada beberapa aplikasi ya, tahu ya, pinjol-pinjol nih biasanya ini kayak gini nih. Ambil buku kontak kita, lalu direkam, mereka akan sebarin lagi tuh kalau kita nggak bayar, kita nggak lunasi gitu ya. Ini sebenarnya juga perlawanan apa istilahnya, melawan hukum sebenarnya kegiatan mereka juga. Lalu yang terakhir itu cyber warfare. Ini lebih ke perang antar negara ya. Jadi sekarang perang antar negara itu bukan hanya dari fisik saja gitu, sekarang juga bisa lewat digital gitu ya. Jadi hati-hati nanti ke depan kita perangnya bukan hanya fisik saja, tapi juga lewat perangkat digital. Nah, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah proteksi. Jadi proteksi ini dibagi dua, ada yang bersifat lebih ke perangkat keras dan software atau perangkat lunak ya. Ini kalau hardware biasanya lebih ke perangkat yang bisa kita pegang gitu ya, kayak network device, ada memori, ada disk drive gitu ya, flash disk gitu ya, printer dan lain-lain. Lalu kalau di software biasanya ada operating system ya, kayak Android, iOS atau Windows itu. Lalu ada coding sendiri, aplikasi, lalu ada file yang kita simpan itu juga bisa akan jadi serangan juga. Lalu ada database gitu ya. Nah, kalau aplikasi biasanya yang diincar database kayak kemarin kasusnya apa BPJS ya, itu yang dibobol konon database-nya gitu ya. Tapi itu juga belum ketahuan ya sampai mana kasusnya. Nah, biasanya ada dua masalah penting yang kita hadapi ketika ada serangan, yaitu pasti tadi ya kehilangan data atau data loss, lalu karena ada serangan dari pihak ketiga ya seperti hacker ya. Ini juga ada dua gaya, ada mereka pasif, ada juga aktif menyerang gitu. Kalau pasif biasanya pakai perantara gitu ya. Oke. Nah, ini dalam IT itu ada 7 layer sebenarnya gitu, tapi untuk keamanan kita coba sederhanakan menjadi 4. Jadi kalau ini menyimpulkan ya, apa sebenarnya diserang gitu ya. Jadi kita bagi 4. Jadi ada di layer aplikasi, ada di layer tadi operating system gitu ya, ada di layer network, ada di layer fisiknya gitu ya. Jadi kalau di aplikasi itu biasanya logiknya atau codingannya yang di tanda kutip diinjek sesuatu oleh si hacker gitu ya, sehingga mereka bisa bobol aplikasi kita. Tadi kayak banking, game gitu ya, ini bisa diinjek gitu ya, atau web gitu ya. Lalu ada OS-nya, operating systemnya. Jadi kalau kita pakai Android, kita pakai Windows, kita pakai iOS gitu ya, itu bisa masuk setelah di situ. Makanya ada istilahnya sorry, kecepatan. Nah, ini vulnerabilities ya. Ini sebenarnya hole gitu ya. Jadi salah satunya apa? Ketika ada patch. Nah, itu makanya kalau ada update segera tutup. Kenapa? Biasanya kalau ada update itu berarti ada suatu bolong yang ditemukan oleh seseorang. Nah, kalau kita nggak tutup segera, nah orang itu udah keburuan masuk tuh biasanya. Ya, jadi kalau ada update segera dilakukan. Network ya, jadi kalau kita pakai WiFi, kita pakai jaringan LAN gitu ya, itu sebenarnya ada kemungkinan hacker bisa masuk dari situ. Jadi kalau contoh ya, kalau kita mungkin pernah sering ya pakai WiFi gratisan gitu ya di restoran atau di mana, itu sebenarnya kemungkinan kita di spoofing, di sniffing itu sangat besar ya. Bagi yang paham ya, bagi yang paham IT sangat mudah sebenarnya. Jadi kalau kita connect tuh ke WiFi gratisan, itu sangat mungkin seorang hacker tuh bisa masuk ke laptop kita atau ke device kita. Kalau fisikalnya lebih nyata ya, jadi dia langsung ambil flash disk kita, dia ambil disk drive kita, colok sesuatu di laptop kita, ini lebih fisik ya penyerangannya.
Nah, ini jenis-jenis ancaman yang paling sering kita dengar ya, misalnya malware. Apa sih malware itu sebenarnya malicious software. Itu segala suatu software yang diciptakan yang disengaja ya untuk merusak ya. Jadi bisa untuk menghapus, mencuri atau menyembunyikan suatu data kita gitu ya. Itu namanya malware. Nah, salah satu malware itu adalah virus ya. Jadi kalau virus itu sorry, bertanya. Jadi virus itu sebenarnya salah satu malware yang menginfeksi komputer kita tapi lewat perantara pihak ketiga yaitu manusia. Yang paling sering itu manusia yang menyebarkan virus itu biasanya manusia. Gitu ya. Jadi virus itu biasanya lewat aplikasi, lewat program, lewat file yang kita nggak sadar bahwa sebenarnya itu ada virus. Salah satu penyebaran itu lewat email, lewat WhatsApp gitu ya. Pokoknya yang bisa dikirim gitu ya. Itulah si virus bisa menyebar gitu ya. Kalau worm ini dia lebih otomatis gitu ya, tanpa perlu bantuan manusia gitu ya. Tadi dia memanfaatkan celah keamanan yang tadi saya sempat singgung gitu ya. Jadi dia mengexplode istilahnya sebuah OS gitu ya. Kalau yang bolong tadi yang belum di patch itu mereka bisa langsung masuk secara otomatis tanpa kita sadari gitu ya. Itu namanya worm. Nah, kalau Trojan itu dia berpura-pura menempel di aplikasi tertentu. Biasanya yang paling sering itu banyak kejadian di crack ya. Crack itu aplikasi yang kalau software gratisan ya suka ada cracknya supaya bisa dipakai ya itu istilahnya crack ya. Atau game gitu ya, game gratisan juga tuh bisa banyak trojannya gitu ya. Jadi seakan-akan tuh programnya bukannya trojan yang kita pakai gamenya gitu kan cracknya, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada virus gitu ya. Nah, kalau spyware itu program untuk menguasai kita, ya. Jadi dia bisa mengambil data kita tanpa kita sadari, dia bisa melihat webcam kita, dia bisa mendengar percakapan semua apa yang kita lakukan di dalam device kita itu namanya aplikasinya atau jenis malware itu spyware, ya. Ini seperti intelijen gitu ya. Nah, yang paling sering ini sebenarnya ini yang kita siasat bagi orang awam terutama phishing ya. Jadi phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi atau data secara sukarela tanpa disadari. Nah, ini biasanya dilakukan social engineering atau tanda kutip secara psikologi gitu ya, tanpa kita sadari kita memberikan data-data kita secara sukarela. Secara sukarela seperti data pribadi ya, nama, usia, alamat itu sebenarnya nggak boleh kita kasih ke pihak manapun kecuali pihak yang sangat-sangat sudah kita percaya gitu ya. Lalu ada data akun, misalnya username password. Ini kalau ini pasti nggak boleh, udah pasti nggak boleh. Mau PIN, mau password itu pasti nggak boleh, karena itu hanya milik kita. Walaupun pihak bank yang minta ini nggak mungkin. Ya, jadi kalau ada pihak minta password itu pasti nggak boleh, gitu ya. Lalu username, kalau username mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau disandingkan dengan passwordnya yang cukup berbahaya, ya. Lalu ada juga data finansial kartu kredit itu paling sering ya, itu bahaya ya. Nah, nomor kartu kredit apalagi tiga belakangnya itu juga nggak boleh disebar gitu ya. Bahkan nomor rekening pun kalau bisa kalau memang nggak penting-penting amat jangan disebar ke pihak ketiga gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan hacker ya karena ada tadi celah keamanan atau vulnerability gitu ya. Mereka akan mengisi perintah sebagai user lain jadi seakan-akan dia menjadi seperti diri kita gitu ya. Dia bisa mengakses data sesuai dengan akses yang dia inginkan. Dia bisa memasukkan diri, dia bisa melakukan denial of service, lalu ya ini mengambil informasi dan yang paling terakhir biasanya menyembunyikan aktivitas yang sudah dia lakukan. Ya, jadi ketika dia udah masuk ke komputer kita atau ke device kita, lognya itu bisa dihapus gitu ya. Jadi dia nggak tertrace ya, nggak bisa kelihatan nih dia habis ngapain aja sih. Nah, itu biasanya hackernya yang udah lebih pintar ya gitu ya. Nah, gimana solusinya ya? Tadi kan jenis-jenis semua serangannya, sekarang kita coba ke solusinya. Jadi yang utama kita harus pasang namanya antivirus atau antivirus gitu ya. Ini wajib menurut saya. Jadi jangan pernah kita nggak pasang namanya antivirus ini. Gitu. Baik di laptop maupun di device kita, di mobile kita. Mau Android, mau iOS, saya bilang wajib gitu ya. Kalau nggak ada sama sekali, berarti kita nggak ada sama sekali proteksinya gitu ya. Nah, ini jenis-jenis generasi ya virus ya ini nggak usah nggak apa-apa nggak usah terus kita detailkan tapi intinya yang ingin saya tekankan adalah antivirus itu wajib. Kalau bisa kalau ada dana lebih baik kita pakai yang berbayar ya jika ada gitu ya. Tapi kalau mau gratisan pun masih oke dibanding tidak sama sekali. Oke. Lalu inskripsi. Jadi inskripsi itu adalah teknik penyandian data ke dalam bentuk baru tanpa mengubah nilai ya.
Jadi misalkan kita simpan password kita di file TXT kita atau di dokumen kita, taruh di laptop atau taruh di flash disk kita. Dan ternyata flash disk itu dicolong lagi sama orang lain misalkan atau diambil sama hacker. Itu sama aja bohong jadinya kan. Nah, bagusnya itu dienkripsi ya. Itu pakai tools apapun nanti rekan-rekan bisa cari banyak toolsnya untuk enkripsi gitu ya. Sehingga data kita lebih terlindung. Kenapa? Karena data yang sudah terenkripsi itu nggak bisa dibaca kecuali dengan melakukan deskripsi gitu ya. Deskripsi itu kan kita juga yang tahu ya. Jadi ada algoritma hanya kita yang tahu. Misalkan kita masukkan angka tertentu, nomor tertentu gitu ya, sama kayak password juga sebenarnya prinsipnya gitu ya. Tapi berbeda fungsi gitu ya. Sehingga ketika ada kecolongan data, kehilangan data, minimal data kita nggak bisa dibuka oleh orang lain. Yang terutama data-data penting ya. Nah ini harusnya juga berlaku untuk database tadi ya. Jadi kalau misalnya ada instansi yang bocor datanya ke pihak ketiga, keempat, atau kemana gitu ya, berarti mereka tidak melakukan enkripsi gitu ya. Ketika ada enkripsi harusnya data itu mereka walaupun kecolong nggak bisa dibuka gitu ya. Bisa tapi butuh waktu biasanya. Kalau misalkan datanya cukup ribet gitu itu butuh waktu ya. Nah ini yang tadi sempat kita singgung juga di awal masalah phishing ya. Nah phishing ini biasanya kita tidak sadari ya karena tanda keawalan kita terhadap perilaku tanda kutip hacker tadi atau pihak ketiga yang ingin mengambil data-data kita ya. Ini beberapa hal yang saya catat supaya kita aware ya. Pertama, coba cek and recheck ya, kesalahan ketik typo gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan ketik lewat SMS kayak mau lewat email kayak itu udah kemungkinan besar itu dari pihak tidak bertanggung jawab ya. Karena kalau pihak yang resmi nggak mungkin dia ada salah ketik gitu ya. Contoh nih ya domain. Kalau misalnya ada yang ngirim nih, misalkan tulisannya kayak My Bank gitu kan. Ternyata ini A-nya alpha gitu ya. Ini berarti kan sebenarnya dia mengelabui ya, seakan-akan real. Ada kemarin rekan saya juga dikirim oleh Instagram. Ternyata saya lihat ini Instagram tulisannya nggak Instagram. Ini coba dicek gitu kan, M-nya 2 itu misalkan. Maka saya bilang detail. Ya jangan percaya aja langsung, oh Instagram mengirim, suruh ngirim password, pencet yes gitu kan. Padahal passwordnya diambil sama orang lain. Itu cara hack yang paling sederhana dan kita nggak sadar kan. Lalu ketiga, coba perhatikan S-nya. Ya, jadi HTTP itu ada S-nya biasanya. Kalau itu artinya secure layer. Nah, biasanya kalau yang hacker-hacker atau yang palsu-palsu itu nggak pakai S. Gitu ya, perhatikan aja. Jadi kalau pakai S itu cenderung lebih valid ya, tapi belum pasti itu juga valid ya, tapi minimal lebih meyakinkan. Gitu ya, kalau nggak pakai S, udah deh, tinggalin dulu aja deh. Gitu ya. Lalu kalau lewat email, biasanya emailnya pengirimnya nggak jelas nih, dari mana nggak tahu emailnya, entah berantah, itu udah nggak usah dibuka. Bahkan langsung delete aja saran saya. Ya karena bisa jadi tuh emailnya ada virusnya tadi, ada trojannya, ada malware macam-macam ya. Jadi nggak usah tak ragu-ragu iseng buka jangan, delete aja ya. Lalu biasanya ada sapaannya itu generic, their user, their customer, nggak ada nama kita gitu misalkan. Itu udah pasti deh. Biasanya itu udah pihak ketiga yang iseng gitu ya. Lalu kalau dia ngirim link atau ngirim attachment, jangan pernah ngeklik, apalagi sampai ngebuka. Itu udah pasti ada virusnya. Ya, jadi kita kalau ada sesuatu kayak gini-gini nggak usah iseng, nggak usah penasaran, langsung delete aja, gitu ya. Nah, kalau ditelepon kan sering kita ditelepon oleh nomor nggak dikenal, itu juga jangan langsung diangkat. Gunakan aplikasi ini. Ini yang paling umum ya, Truecaller namanya. Ini banyak sih ya, nggak hanya ini aja, ini contoh aja yang paling umum. Bisa nanti rekan-rekan googling di Android Play Store masing-masing gitu ya. Jadi kita tahu, biasanya kita dikasih tahu, oh ini spam, ini kartu kredit misalkan, ini apa, dikasih tahu kok sama aplikasi ini. Jadi kita nggak usah ngangkat juga. Karena apa, kalau kita ngangkat nanti takutnya kita kebawa. Nah ini nanti di sini bahasannya. Ya, intinya kita waspada, cek dan dicek. Kalau ragu, mending tanya pada orang yang ahlinya gitu ya, atau teman yang tahu gitu ya. Nah kalau tadi lewat telepon, kalau kita angkat jadinya ke sini nanti. Kalau nggak diangkat ya nggak kejadian ini ya. Jadi kalau misalkan yang resmi biasanya jam kerja gitu ya. Lalu jangan pernah tadi kalau ditanya nomor kartu kredit, apalagi nomor belakangnya gitu, itu jangan pernah. Terus biasanya ini nih iming-imingnya nih, hadiah biasanya. Ada hadiah, voucher macam-macam, itu udah deh, mending nggak usah deh yang gitu-gitu, gitu ya. Intinya apa? Hindarilah kalau misalnya kita udah nggak kenal, kita merasa curiga, nggak usah kita tanggepin, ya, mending langsung tutup aja. Pak Tesar, Nah, sorry waktunya tersisa 5 menit lagi ya. baik, ini slide terakhir kebetulan. Nah, ini slide Oke. yang paling penting menurut saya. Jadi ketika kita ada
kejadian tadi ya, apa yang harus kita lakukan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 step ya. Pertama kita harus identify gitu ya. Apa aja sih aset-aset kita? Ya tadi ya kita punya akun media sosial, kita punya akun email, kita punya akun marketplace, money. Kalau bisa ini disimpan baik-baik ya. Jangan pernah ini tadi di-share ke pihak lain, apalagi ini bisa bocor ke pihak lain ya. Tadi biasanya males ngapalin ditaruh di notepad gitu kan. Oh, semua tuh berjejer, itu hilang mudah diambil orang semua. Nah, itu saya bilang tadi enkripsi, di inskripsi jangan lupa ya. Lalu protectnya, kalau kita punya aplikasi, usahakan jangan pakai standar settingan ya. Jadi kalau misalnya pakai Facebook, pakai WhatsApp, pakai two factor authentication, artinya lebih dalam lagi ya. Lalu passwordnya jangan yang mudah ditebak ya, istilahnya secure password. Jadi gabungan antara nomor alfanumerik, abjad gitu ya. Usahakan seperti itu, jangan nomor semua, jangan angka semua, gabungan huruf besar, huruf kecil, pakai tanda tanya, pakai crash gitu ya, itu bagus ya. Jadi itu akan lebih sulit ditebak. Ini kalau suatu saat kita kehilangan handphone, coba install ini nih sebelum kehilangan Find My Phone gitu ya. Lakukan backup data rutin ya tadi ya. Lalu pasang tadi anti malware atau antivirus ya. Lebih baik kalau kalian punya program VPN itu lebih baik lagi. Jadi lebih secure lagi jaringan kalian gitu ya. Nah, ini kalau udah kedetek sudah pernah kita terekspos, ini ada beberapa aplikasi yang bisa kita lakukan, yaitu ada namanya FI Bin Pound, nanti ada di slide terakhir. Kita lakukan virus scanning dan lain-lain ya, ini untuk mendeteksi. Ini sebenarnya bisa di covered oleh antivirus tadi ya, jadi ini bisa dilakukan oleh si antivirus. Nah, kalau ada kejadian segera ganti password. Jadi kalau misalnya ada yang ngambil nih, kelihatan oh WhatsApp-nya kayaknya ada yang hack nih. Nah, mumpung WhatsApp-nya masih di tangan kita, segera ganti password gitu ya. Akunnya langsung di take over. Lalu kalau emang mau dilaporkan ke polisi, kronologi kejadiannya harus segera kita hafalin gitu ya, evidence-nya, supaya kita bisa lapor ke pihak berwajib. Ya. Jadi tadi karena data-data udah kita backup, ini bisa kita restore lagi ke tempat lain, ke device baru. Gitu ya. Nah, ini slide paling terakhir ya, ini untuk pengecekan yang tadi saya bilang ya. Ini coba aja nanti masuk ya, biar paham apa ini maksud saya. Five bin pound ini maksudnya jadi kita tahu bahwa data kita udah pernah di hack gak sih sama orang lain, email kita pernah dipakai gak sih sama orang lain, ini bisa dicek di sini. Lalu ada ini cek rekening.id, dicoba saja. Kalau ini ada tentang berita hoax ya, cekfakta.com, ada hoaxinfovaksin.id gitu ya, ada ini jenis-jenis virus gitu ya. Nah, untuk melaporkan masuk saja ke sini patrolicyber.id atau langsung ke kantor polisi terdekat. Gitu. Ya, saya rasa cukup sekian, waktunya juga pas mungkin ya. Makasih, nanti kalau jika ada yang ingin lebih ditanyakan silakan di forum tanya jawab nanti ya. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Dion. Terima kasih Pak Tesar ya atas materi yang telah disampaikan. Jadi sebenarnya Pak Tesar ini kita ngobrol-ngobrol dulu bentar kali apa ya. Jadi kalau misalnya tadi dengar dari presentasi Bapak ya, jadi yang bisa saya simpulkan tuh kayak sebenarnya di zaman sekarang ini tuh banyak modus penyerangan cyber yang ada dan banyak ada aja caranya gitu ya. Kita bisa bisa kehilangan data kita gitu ya. Dan di zaman sekarang ini kayak benar-benar bahaya banget karena seseorang bisa curi data kita dan bisa menjadi diri kita, bahkan ya tadi sesuai yang Bapak bilang mengambil identitas kita. Nah, kayaknya maka dari itu kita harus lebih teliti lagi dan memastikan kalau misalnya kita tidak memberikan data kita ke pihak yang salah atau kepada para hacker gitu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi mungkin beberapa solusinya buat teman-teman juga, kita bisa tingkatkan lagi proteksi data kita juga bisa lagi memastikan kalau misalnya website atau link yang kita klik itu benar-benar dari pihak yang benar. Dan terakhir mungkin kita bisa meningkatkan enkripsi kita dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa menggunakan internet dengan aman dan nyaman. Gitu kali apa ya? Ya, betul, kurang lebih seperti itu. Iya, oke. Kayaknya itu aja dari saya buat kesimpulannya. Mungkin Bapak ada mau nambahin apa Pak? Atau ada mau dikoreksi kesimpulan saya? Nanti aja di forum tanya jawab ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau tanya silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak Tesar atas materi yang telah disampaikan. Sama-sama.
Selanjutnya untuk pembicara narasumber kita yang kedua kita ada Pak Rauf. Pak Rauf, ada Pak Rauf? Ada, siap? Oke. Suaranya jelas ya Pak ya? Bisa share screen ya? Bisa. Oke. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke. Ya, boleh Pak di share screen? Oke, sudah muncul ya? Oke, kelihatan jelas ya Pak ya? Ya. Oke. Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan terkait dengan digital skill dengan tema positif, kreatif, dan aman di internet. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rauf Azizi, saya dari Relawan TIK, praktisi digital dan juga ceoriokarya.com. Nah, saat ini saya tinggal di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, jadi kabupaten tetangganya dari Kuantan Singingi. Karena Kuantan Singingi ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih internet itu. Jadi pengertiannya adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara berbagai media elektronik yang ada. Nah, internet adalah salah satu sumber terbaik yang tersedia bagi kita untuk saat ini. Nah, tingginya jumlah internet di Indonesia tentunya memunculkan berbagai dampak di masyarakat, baik yang positif maupun negatif. Nah, untuk dampak positifnya nggak perlulah kita ragukan lagi. Namun yang perlu kita pikirkan adalah dampak negatifnya. Karena internet tidak hanya diakses oleh orang tua saja, namun diakses juga oleh remaja dan anak-anak. Nah, bagi orang tua, bagi orang yang sudah dewasa, yang sudah memiliki kontrol diri yang baik, dampak internet dapat dikurangi, namun tidak untuk remaja dan anak-anak. Mereka masih sangat labil dalam hal pemikiran dan sikap. Nah, keberadaan konten internet yang tidak aman itu dapat berdampak pada tumbuh kembangnya remaja dan anak-anak tersebut. Nah, ini ada data internet di Indonesia pada tahun 2021. Jadi total penduduk Indonesia ada 274,9 juta. Kemudian pengguna yang memiliki smartphone yang terkoneksi di internet ada 345 juta atau 125,6%. Jadi lebih banyak orang punya HP daripada jumlah penduduk Indonesia. Karena kita ketahui mungkin sekarang satu orang tuh HP-nya bisa lebih dari satu. Ada yang 2, ada yang 3, tapi rata-rata biasanya sih 2. Kemudian yang terhubung dengan internet ada 202 juta, populasinya 73,7%, dan yang aktif menggunakan media sosial itu ada 170 juta atau populasinya 61,8%. Mau digeser? Oh. Oke. Nah, di sini ada dampak positif internet. Sebenarnya dampak positif internet ini sangat banyak sekali. Namun pada kesempatan ini saya ingin merangkumnya dalam 5 dampak positif internet. Yang pertama itu memudahkan komunikasi. Seperti kita ketahui bersama, sejak adanya internet ini komunikasi kita sangat tidak terbatas sekali. Dulu waktu saya masih kecil, saya ini termasuk Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera.
Waktu itu orang tua transmigrasi di Riau. Jadi ketika komunikasi itu hanya 1 bulan sekali. Itu pun di wartel tetangga. Ada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Itu yang punya telepon itu tidak banyak di desa, itu mungkin hanya 1-2 orang saja. Jadi setiap 1 bulan sekali baru bisa komunikasi dengan orang tua. Nah itu dulu. Kalau sekarang dengan adanya internet, semuanya sudah terhubung, komunikasi lancar. Bahkan sekarang kita pun memudahkan kita untuk komunikasi. Kemudian memudahkan pencarian informasi. Nah ini memang sangat penting sekali, karena dengan adanya internet ini kita sangat mudah mencari informasi di Google. Kadang orang ada yang mengatakan, kalau nggak tahu silahkan tanya Mbah Google katanya kan, karena di situ banyak informasi. Nah, karena informasi mudah diakses, tentu kita harus memilah. Jangan sampai kita malah salah informasi yang akhirnya nanti malah membahayakan diri kita. Jadi walaupun informasi mudah didapat, tapi kita tetap memilah dan memilih, selektif dalam mencari rujukan atau sumber informasi. Jangan sampai salah. Tadi di pemateri pertama tadi sudah banyak mengupas tentang bagaimana situs itu yang betul. Kalau dia HTTP harus ada S-nya agar itu lebih aman, walaupun tidak semuanya benar yang situs menggunakan HTTPS, kata pemateri sebelumnya. Kemudian yang ketiga, memudahkan transaksi bisnis. Nah, di era pandemi ini, transaksi via online ini sangat berkembang pesat dibanding sebelum pandemi. Nah, ini dengan adanya internet ini sangat memudahkan transaksi. Bahkan transaksi online ini sekarang tidak hanya ada di kota-kota, namun di desa pun juga sudah menerapkan transaksi bisnis lewat online ini. Bagaimana kita ketahui sekarang orang banyak menjual makanan lewat media sosial, nanti tinggal kita pesan, nanti tinggal dikirim. Jadi tidak perlu tatap muka lagi. Nah ini salah satu positifnya. Bayangkan saja kalau tidak ada internet, pasti masih tidak seperti yang sekarang kemudahannya. Kemudian yang keempat, sarana untuk belajar. Nah, apalagi di era pandemi ini, belajar di sekolah banyak menggunakan sistem daring ya. Karena untuk wilayah-wilayah yang zona merah atau zona oranye itu tidak bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga melakukan daring. Nah, dengan adanya internet, proses daring pun semakin lancar. Walaupun daring bisa juga tanpa ada yang non online bisa juga, tapi dengan adanya internet sarana pembelajaran ini sangat mudah. Kemudian yang kelima, media untuk berkarya. Nah, kita ketahui banyak sekali sudah orang kaya baru dengan berkarya di internet, baik itu menjadi YouTuber, menjadi vlogger, dan lain sebagainya. Nah, ini dia menggunakan internet ini, memanfaatkan untuk berkarya. Apalagi sekarang memang eranya yang memang era digital, di mana semuanya serba online. Bahkan kita bangun tidur pun yang kita cari pasti HP duluan dibanding yang lain. Nah, ini kita manfaatkan internet ini untuk berkarya. Jadi dampak positif internet ini tentunya sebanding dengan dampak negatifnya. Nah, disinilah pentingnya menerapkan sikap positif, kreatif, dan aman di internet. Nah, selanjutnya, penggunaan internet secara positif, kreatif, dan aman itu dapat dilakukan melalui pembelajaran dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Nah, seluruh komponen masyarakat ini, lingkungan terkecil kita itu adalah keluarga. Nah, kemudian ada RT, RW, desa, ada kecamatan, kabupaten, bahkan negara. Nah, acara kita saat ini yang sedang berlangsung ini adalah salah satu bukti hadirnya negara dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Nah, artinya jika pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, kekhawatiran tentang efek negatif internet itu dapat dinetralisir.
dengan mengembangkan kemampuan baru, menguatkan literasi dan tradisi membaca. Jadi yang tadinya kita khawatirkan negatif, malah menjadi positif. Jika pembelajaran ini kita melibatkan seluruh komponen masyarakat, minimal dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Kemudian terkait keamanan internet, jadi keamanan internet ini adalah proses atau cara melindungi dan menangani ancaman keamanan yang berkaitan dengan internet, baik itu jaringan, browser, maupun sistem operasi yang kita gunakan. Ancamannya pun bermacam-macam, di antaranya pencurian data, penyebaran virus, dan lain sebagainya. Tadi mungkin bahaya-bahayanya sudah banyak dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, ada malware, dan lain sebagainya. Nah, ini dari Kementerian Kominfo ada beberapa bahaya sih yang tersembunyi dalam memanfaatkan internet. Yang pertama mungkin cyberbullying ya, kekerasan dan pelecehan melalui internet. Ini seringkali kita lihat. Kemudian kejahatan internet itu bisa berupa informasi tidak benar atau informasi hoax yang sering beredar. Kemudian penipuan transaksi online. Nah, transaksi online ini biasanya ada orang di Facebook itu menjual kendaraan bermotor dengan harga murah. Nah, setelah kita lakukan komunikasi, akhirnya kita disuruh mentransfer tanda jadi atau apa, hingga akhirnya ternyata kita menjadi korban penipuan. Ini sering kali terjadi, bahkan baru-baru ini tetangga saya juga mengalami hal demikian. Yang ditawarkan motor tracker, harganya cuma 6 juta. Katanya ini apa lelang, motor-motor lelang. Sekalinya disuruhlah mentransfer sejumlah uang sekian untuk DP. Nah, akhirnya malah tertipu gitu. Walaupun akun tersebut menggunakan akun foto salah satu penegak hukum gitu, akun cewek, akun polwan gitu kan. Dan ternyata itu adalah akun palsu. Kemudian pornografi dan lain sebagainya. Kemudian cyber gambling atau permainan judi, ini salah satu bahaya yang tersembunyi. Dan juga cyber stalking, penculikan dengan kenalan di media sosial. Nah, untuk hal ini pernah kejadian juga di daerah saya, di Riau. Ada seorang ibu rumah tangga, dia baru-baru punya Facebook, mungkin karena baru punya Facebook, dia akhirnya sering mainan Facebook. Singkat cerita, dia punya kenaan di inbox sama sebuah akun laki-laki pakai foto profil orang Korea. Jadi kan kalau orang desa, orang kampung kan nengok, wah ini tampan kan gitu. Hingga akhirnya dia sering komunikasi. Akhirnya dia meninggalkan suami dan anaknya untuk mengejar kenalannya di Facebook tadi. Padahal anaknya sudah 4 ya, adanya sudah 4 ditinggalkannya. Dan akhirnya setelah usut punya usut, ternyata akun profil yang fotonya milik artis Korea tadi ternyata tidak sama dengan gambar foto profilnya. Ya, akhirnya ya nasi sudah menjadi bubur, keluarga hancur berantakan, dan dia pun tidak bersama dengan kenalannya di Facebook tadi. Karena gambarnya palsu, karena orangnya tidak seperti itu. Ini adalah kisah nyata. Kemudian dunia digital dan dunia nyata itu hakikatnya sama. Jadi apa yang kita lakukan di dunia digital itu akan berdampak juga di dunia nyata. Nah, oleh karenanya, marilah kita berperilaku sama di dunia digital dan di dunia nyata. Nah, jadilah pribadi yang sama. Nah, ini dia teknologi digital itu ibarat sebuah pisau. Ini seringkali disampaikan oleh termasuk bahasa umum juga, bahwasannya celaka bila disalahgunakan. Jadi kalau kita menyalahgunakan ini, maka kita akan celaka. Kemudian merugi bila diabaikan. Kita akan menjadi golongan orang-orang yang rugi jika kita tidak memanfaatkan internet atau teknologi ini dengan baik. Karena banyak hal-hal bermanfaat yang bisa kita lakukan di situ. Kita akan rugi jika tidak kita gunakan dengan baik atau kita abaikan. Dan beruntung bila dimanfaatkan. Nah, sekarang tergantunglah kita ini mau celaka, mau rugi, atau mau beruntung. Nah, semua itu ada di tangan kita.
tergantung kita yang menentukan. Nah, ini dia. Lebih mendingan yang mana? Dompet yang ketinggalan atau HP yang ketinggalan? Nah, biasanya sih kalau orang-orang sekarang, terutama generasi muda, lebih baiklah ketinggalan dompet daripada HP ketinggalan gitu. Tapi ya kalau bagusnya sih ya dompet jangan ketinggalan dan HP pun tidak ketinggalan. Jadi biar tidak menyusahkan kawan nanti ya. Oke, ini kreatif di internet. Jadi secara umum kreatif ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Ustadz Recording Abdul in Somad. progress. Dan alhamdulillah konten-konten yang dibuatnya diterima baik oleh netizen. Nah, hingga akhirnya subscribernya banyak dan akhirnya menghasilkan berpenghasilan dari YouTube gitu kan. Nah, sekarang dia sudah tidak menjadi TKI lagi, bahkan dia sudah balik ke kampung dan kabarnya malah mau nyalon kepala desa pada bulan Agustus mendatang gitu kan. Jadi YouTuber ini cukup luar biasa. Kemudian ada juga yang memanfaatkan internet, kawan juga dia punya akun Instagram, sekali posting untuk di kelas provinsi ini udah luar biasa, sekali posting saja dia dibayar dengan angka 5 juta. Itu untuk kelas provinsi sudah luar biasa. Hanya cukup posting gitu aja dibayar 5 juta. Nah, ini terakhir mungkin tips berinternet yang positif, kreatif, dan aman. Ini saya merangkumnya ada 11 poin. Yang pertama, gunakan internet untuk mengakses konten yang positif. Nah, konten yang positif ini banyak, contohnya seperti mencari informasi, membaca-baca berita yang positif, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakses internet konten yang positif ini, semuanya itu ya tergantung diri kita. Tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat. Semua yang kita lakukan itu tergantung niat. Nah, jika niat kita ingin positif, menggunakan internet, maka semuanya akan positif. Sebaliknya, jika kita ingin menggunakan secara negatif, ya akhirnya secara negatif. Balik lagi ke niat kita. Menggunakan internet ini untuk apa sih gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hapus malware, pop-up, iklan, dan yang tidak diinginkan. Tadi sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya bahwasanya malware ini adalah software yang diciptakan untuk kejahatan dan lain sebagainya. Ini bahaya, apalagi sekarang ini marak sekali tiba-tiba ada SMS masuk di HP bahwasanya Anda mendapat undian sekian ratus juta. Itu nggak usah diklik karena itu nanti bisa jadi itu adalah link-link berbahaya yang nantinya akan membahayakan kita. Kemudian, siapa? Pak Ruf, waktu tersisanya sisa 4 menit lagi ya Pak. Thank you. Siap. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, validasi link mencurigakan. Jadi kalau kita mendapat link-link yang kira-kira mencurigakan, kita validasi dulu. Kita cek dan recheck dulu. Benar nggak informasi ini, gitu kan? Karena baru-baru ini memang apalagi musim pandemi ini banyak sekali sih informasi-informasi hoax yang beredar. Nah, itu tergantung kita bagaimana memilahnya, memfilternya. Jangan sampai kita menjadi korban berita bohong. Kemudian bahaya orang asing. Nah, ibarat di dunia nyata, misalnya kita jalan-jalan, kita jumpa orang asing, apakah orang yang tidak kita kenal,
apakah mungkin kita akan menyampaikan ini alamat rumah saya, ini alamat email saya, ini nomor handphone saya, ini nama saya, keluarga saya, kan tidak mungkin. Nah, hal ini selayaknya juga kita terapkan di dunia maya. Karena banyak di dunia maya orang-orang yang bahkan kita tidak kenal sama sekali. Jangan bangga teman di Facebook kita banyak sampai ribuan, tapi kalau sebagian besar malah kita tidak kenal dengan orang itu. Nah, jadi karena kita harus menerapkan bahaya orang asing. Jangan terlalu terbuka, apalagi di dunia maya. Jangan sampai kita menjadi korban kejahatan digital. Kemudian periksa pengaturan privasi Anda. Nah, kemudian ingat posting itu permanen. Jadi jangan kita beranggapan bahwasanya ketika kita memposting di media sosial, kemudian kita hapus, itu sudah selesai cerita. Oh, itu tidak. Karena postingan itu permanen. Bisa saja kita memposting, tiba-tiba nanti di copy paste sama orang, disebarkan atau di screenshot dan lain sebagainya. Makanya ingat, berpikir terlebih dahulu dampak dan akibatnya. Apa sih manfaatnya postingan yang akan kita posting? Jadi jangan sampai menyesal. Kemudian buat paspor yang kuat, tadi juga sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya, gunakan kombinasi huruf dan angka, kecil, angka, dan huruf besar. Jangan pernah mengungkapkan informasi pribadi. Nah, ini juga sangat penting sekali, sama halnya dengan bahaya orang asing tadi. Terus bagaimana kalau kita jualan online, kita tidak menyantumkan alamat dan lain sebagainya? Sering orang bertanya seperti itu. Nah, itu tergantung niat kita sih. Kalau kita memang tujuannya untuk seperti itu, ya mungkin tidak masalah, tapi jangan terlalu terbuka. Dan 69, hati-hati terhadap berita palsu. Nah, ini tadi udah disinggung juga. Dan yang 10, tahu cara memblokir atau melaporkan konten. Banyak sekali cara kita untuk melaporkan konten. Kalau kita di media sosial melihat postingan yang kurang bagus, kita bisa melaporkan ke pihak media sosial. Bisa, kalau di Facebook kita juga bisa melaporkan di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di Kementerian Kominfo juga ada aduan konten. Kemudian di kepolisian ada Tuntek Hawk dan lain-lain. Yang terakhir yang paling penting ini adalah kenali saat waktu log off. Maksudnya ini gini, kita sering menggunakan media sosial, tapi kita setelah keluar, selesai menggunakan media sosial, kita tidak log off atau tidak keluar dari aplikasi. Ini sering sekali kita lakukan. Memang saat ini mungkin aman-aman saja, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti itu akan terjadi kelalaian kita. Jadi saya biasanya kalau menggunakan Facebook, sudah saya gunakan, itu saya keluar dari akun saya. Biasanya seperti itu. Ya tujuannya ya mungkin untuk meminimalisir lah hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kita juga tahu, kadang HP ini kita kantongi, tiba-tiba nanti entah nge-share, ter-share sendirilah informasi-informasi atau apa yang mungkin itu privasi kita, kan itu cukup berbahaya. Nah, biasanya agar aman untuk meminimalisir, jadi kita log off saja kalau kita sudah selesai menggunakan aplikasi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ruf atas sharingnya ya Pak. Jadi emang benar kalau misalnya internet ini di zaman sekarang sangat memudahkan kita semua ya Pak ya. Kayak semuanya itu ada di genggaman tangan kita dan jadi lebih cepat dan mudah. Tapi memang kita tuh harus filter juga informasi yang kita dapat biar nggak kena hoax ya Pak berarti ya. Ya oke. Thank you Pak udah sharing sekali lagi. Sama-sama. Oke. Selanjutnya kita ada pembicara narasumber kita yang ketiga, itu ada Bapak Abdul Hafiz. Bapak Abdul ada? Ya, hadir. Ya, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Udah vaksin ya Pak? Siap. Oke. Nah, mungkin sebelum dimulai bisa
sharing sedikit Pak, tema yang Bapak mau bawain itu apa sih sebenarnya? Ini temanya ini agak mengerikan juga nih. Jarimu Waduh, harimaumu. waduh, sangat ini ya Pak ya, sangat Iya, menggoda sangat ya apa ini? sangat menggoda dan juga sangat horor. Ya oke, biar nggak penasaran nih ya Pak, teman-teman di sini mungkin apa sih artinya tuh? Kita mulai aja nih Pak. Bisa Oke, share oke. screen ya Pak ya? Oke, siap, siap. Oke. Iya, oke. Terlihat dengan jelas ya Pak. Oke, bentar ya, aku full screen dulu. Oke, udah? Iya, oke, siap Pak. Waduh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang sebelumnya yang sudah banyak memaparkan materi-materi yang sangat bermanfaat bagi kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ini saya amankan dulu layarnya biar kita aman. Oke, baik. Sama hormat saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang senantiasa mendukung program cerdas dalam berliterasi, terutama literasi digital. Beliau, Bapak Samsuar, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada generasi muda tentang bagaimana cara menggunakan internet dengan sehat dan bagaimana cara menyampaikan pemahaman dan pendapat yang membangun bagi seluruh masyarakat. Hormat juga buat para narasumber yang hadir pada hari ini. Itu sebelumnya ada Pak Tesar, ya, ada Bapak siapa namanya tadi? Lupa saya. Yang Pak kedua itu Rauf, Pak Rauf. Pak Rauf, ya, maaf Pak Rauf. Ya. Yang ketiga itu adalah Saudara Robi Armilus. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan tentang sebuah materi, yakni tentang digital etik, jarimu harimaumu. Ini ini juga ya, agak kedengarannya agak horor, tapi apakah materinya juga sehoror judulnya? Mari sama-sama kita saksikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abdul Hafiz. Saya adalah redaktur pelaksana ranahrio.com. Saat ini berdomisili di Kota Pekanbaru dan saya adalah alumni dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Pekerjaan atau kesibukan sehari-hari itu sebagai wartawan dan freelance. Ini ada sebuah beberapa gambar yang menunjukkan ternyata penggunaan internet itu sangat luas gitu kan. Segala umur, menyangkut segala latar belakang umat manusia itu. Mulai dari umur sudah jelas ya, dari orang yang sudah punya pekerjaan, kemudian juga para pelajar, kemudian juga anak-anak sekarang sudah diajarkan untuk menggunakan internet. Jadi sangat luar biasa sekali, sehingga internet ini termasuk sekarang sudah kebutuhan yang sangat primer gitu. Jadi biarlah orang tidak makan asalkan mereka punya HP gitu ataupun bisa mengakses dengan internet. Kenapa internet ini menarik? Akan kita bahas juga di dalam pembahasan kita pada hari ini. Suara saya terdengar jelas kan Pak Moderator? Jelas Pak, jelas, jelas. Oke. Baik, kita kenalan dulu dengan internet. Internet adalah interconnection networking, di mana sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana dia itu menjadi kenapa dia menarik? Ya, salah satunya dia bisa menghubungkan jutaan manusia bahkan miliaran ya. Jadi siapapun yang menggunakan akses jaringan internet itu pasti dia bisa berhubungan satu dengan yang lainnya.
karena dia menggunakan interconnection networking. Jadi jaringan ini seperti